Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Ramul dulu, Bang. Tak keluar suara kak. Ramul. Udah mulai. Halo. Udah mulailah. Mall, kode mall. Yo. Ya, kalau sedang di recordnya ndak ada suaranya do. Chat barang mul. Mulai sudah, Bang. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memulai diskusi tentang penggunaan lemak dalam olahraga. Yang beranggotakan kelompok kami yang pertama Wani Nofriza, yang kedua Putri Ranasari, yang ketiga Rahmul Nasution, yang keempat Rio Evanka Putra, dan yang kelima saya sendiri Afnan Nabil. Baiklah, untuk pembacaan materi pertama akan dibacakan oleh Rio Evanka Putra. Kepada Rio dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Pengertian lemak. Lemak adalah salah satu kelompok yang termasuk pada golongan lipid, yaitu senyawa organik yang terdapat di alam serta tidak larut dalam air, tetapi larut dalam pelarutan organik nonpolar. Lemak terdapat pada hampir semua bahan pangan dengan kandungan yang berbeda. Saya kembalikan ke moderator. Untuk pembacaan materi kedua akan dibacakan oleh Wani Nofriza. Kepada Wani dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkannya. Metabolisme lemak. Lemak atau trigliserida di dalam tubuh diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak yang terbentuk dapat secara langsung digunakan sebagai sumber energi oleh banyak sel, kecuali sel darah merah dan sel susunan saraf pusat hanya dapat menggunakan glukosa. Sedangkan metabolisme asam lemak rantai panjang memerlukan sistem karir untuk mengangkutan ke dalam mitokondria sel. Lemak yang dapat dioksidasi sebagai sumber energi terdiri atas trigliserida, asam lemak bebas dari trigliserida intramuskular, asam lemak bebas yang terikat dengan albumin di dalam darah. Hasil metabolisme dari jaringan lemak merupakan sumbangan besar pada metabolisme lemak saat otot berkontraksi. Sedangkan asam lemak bebas yang terikat dengan albumin di dalam darah hasil metabolisme dari trigliserida intramuskular dan trigliserida plasma selama kontraksi otot tidak diketahui secara bebas. Untuk pembacaan materi kedua akan dibacakan oleh Putri Ratna. Kepada Putri Ratna dipersilahkan. B. Keseimbangan lemak tubuh saat berolahraga. Awal-awal melakukan olahraga ringan sampai sedang dalam waktu yang panjang, energi yang dapat dari karbohidrat dan lemak sama jumlahnya. Kemudian terjadi peningkatan secara bertahap penggunaan lemak sebagai sumber energi selama olahraga yang berlangsung antara 1 jam atau lebih. Sedangkan penggunaan karbohidrat berkurang. Akhir olahraga yang berlangsung lama, lemak terutama asam lemak bebas mensuplai 80% dari total energi yang dibutuhkan. Sedangkan saat mencapai finish, kembali penggunaan karbohidrat bertambah lagi. Awal melakukan aktivitas olahraga, konsentrasi asam lemak dalam darah mengalami penurunan akibat dari peningkatan pemakaian asam lemak oleh otot yang aktif. Aktivitas olahraga selanjutnya terjadi peningkatan pembebasan asam lemak dari jaringan lemak. Hal ini terjadi melalui rangsangan hormonal oleh susunan saraf simpatis dan akibat penurunan kadar hormon insulin. Olahraga ringan sampai sedang kebutuhan energinya sebagian besar
disediakan oleh asam lemak yang dibebaskan dari tempat cadangan trigliserida. Asam lemak yang telah dibebaskan sebagai asam lemak bebas berikatan dengan albumin plasma, kemudian masuk ke otot dan digunakan untuk produksi energi. Untuk pembacaan materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmul Nasution. Pada Rahmul dipersilahkan. Selanjutnya yaitu kebutuhan lemak saat olahraga. Atlet olahraga endurance, penggunaan energi sebagian besar berasal dari lemak. Akan tetapi pada awal dan akhir melakukan olahraga endurance, kebanyakan energi berasal dari glukosa dan glikogen. Hal ini mengakibatkan cadangan glikogen di dalam otot dan juga hati berkurang. Glikogen dalam otot dan hati telah berkurang, harus diisi kembali. Zat gizi dalam makanan yang dapat mengisi kembali glikogen berasal dari karbohidrat. Sedangkan lemak dalam tubuh selain dapat digantikan kembali oleh lemak, juga dapat digantikan oleh karbohidrat dan protein dalam makanan. Atlet juga dianjurkan untuk membatasi konsumsi lemak berlebihan karena alasan-alasan lain. Hal ini dimaksud agar atlet mengkonsumsi karbohidrat yang adekuat agar supaya penggantian glikogen otot dan hati berlangsung dengan baik. Pengosongan lambung menjadi lambat akibat mengkonsumsi lemak yang berlebihan sehingga perut terasa penuh. Rasa kenyang dan penuh terjadi akibat makan lemak yang berlebihan dapat mengurangi konsumsi karbohidrat dan adekuat. Anjuran untuk seorang atlet dalam konsumsi lemak yaitu kurangi konsumsi lemak secara berlebihan dan tidak lebih dari 30% total energi. Setiap makanan tidak harus digoreng, tetapi dibakar dan direbus. Atlet juga dianjurkan untuk mengkonsumsi kolesterol tidak melebihi 300 mg per hari. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok 1. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.